Nah orang lain yang peduli lagi orang citanya peduli ke tanya dalam dunianya siapa yang paling menyayangi tanya yang peduli ke tanya orang cik nah sayang ke orang cik nah orang lain yang berkorban untuk tanya berarti itulah manusia yang paling menyayangi. Tetapi manusia semuanya menyayangi, tapi salah cara menyayangi. Apabila orang tua salah cara, maka berfungsi sebagai setan yang selalu menulis dalam hati-hati kesesatan. Aduh, pernah tanya untuk mencari kesenangan dunia. Gaduh ya meme tanya bak mall, gaduh ya meme tanya bak Suzuya. Itu berfungsi sebagai setan. Akhirnya menjadi manusia yang cinta dunia, manusia yang tidak sabar. Tapi wateganya enggak juk tanya. Kena budaya berfungsi sebagai malaikat. Kenapa? Tanya mau tulislah matinya menjadi pencinta agama, pencinta ilmu. Akhirnya yang beruntung roh. Lun sendiri pakan budaya, pakan mau hidup pahit di daya, tegar sabar, beban dalam kehidupan dunia daya, karena orang tua berfungsi sebagai malaikat yang selalu membisikkan dalam hati kebaikan. Jadi hati tanya dalam kebun syurga, sepantasnya tanya bahagia itu tidak senang. Yang baik susah laki wow. Terjak rezeki bukawo ne, lu bahagia tak ino ya? Lu bahagia tak itu mah? Senang ramai sama-sama berada di kebun ilmu, memetik buah-buah syurga. Maka malamnya dia tabutnya kita mulailah kitab Imam Al-Ghazali karena keberkatan roh sendiri Imam Al-Ghazali membuat berkat so yang buat kitab ya. Moga tanya roh dalam doa-doa Imam Al-Ghazali dengan sebab tabut kitab Imam Al-Ghazali. Lekat para aulia jika aulia selalu silsilah ji selalu berkaitan dengan kitab Imam Al-Ghazali dalam periode Al-Ghazali. Apabila serius beruntung, maka tabut nyonyo kan untuk cara untuk tak semua bergau, tapi untuk roh dia. Untuk tak beramal, maka buatnya untuk tak beramal. Apa yang nasihat di Imam Ghazali tak laksanakan, tak lakukan, berkat. Makin serius, orang yang betul serius diikuti ilmu Imam Ghazali, malah dia ke waliullah. Pulang tanya yang ubu-ubunya, kita masih belum banyak menjalani kehidupan dosa. Paling beruntung apabila dari kecil kita di dalam jalan pedun, tak tergedi duduk narlah tu, tapi beda, kita akan menemukan jalan kembali. Tetapi munyo di awal salah, maka sulit untuk kembali kepada yang benar. Serius ber? Jadi serius mandu? Tak amal, supaya pada ujungnya menjadi husnul khatimah dan menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Siapapun dalam halnya bertelefon nyobot ada guru-guru coba sambut, ambil peran, lanjutkan ke murid-murid katanya, karena rugo tanya menyudah semua urung-urung
yang dudo kenlah orang yang amalkan ilmu tanya malah menjadi salah. Maka sebelum malamnya cuma dah mulai tafufun dan fun dan sama-sama takkan Al-Fatihah 3 dan ulhu lega dah hadiah pahala ke Rasulullah, ke para anbiya, para sahabat, para ulama dari generasi awal mutakaddimin, mutakhirin, ke gure-gure tanyo, dan khusus kepada pengarang kitab Hujjatul Islam Abu Hamid kunyah ganyan nangganyan Muhammad ane Muhammad ayah ganyan juga Muhammad dan nek ganyan juga Muhammad, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tusinya ino di kawasan Nanggro Iran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa ila masyayikhina ajma'in wa ila ummahatina wa abaina wa jaddina wa jaddatina, khususan ila ruhi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihi mufrahim syai'ulillah. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهدي اللهم مثل ثواب ما قرأتناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى مشايخنا أجمعين وإلى أمهاتنا وآبائنا وجدنا وجداتنا، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب بداية حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وأصول المفاهيم شاء أوصل اللهم ثواب ذلك إليه واجعل اللهم بمحض فضلك وجودك وكرمك عتقا وفقاك ونجاة وسترا من النار له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, sebenar-benar pujinya Allah, dan rahmat dan sejahtera di atas sebaik-baik makhluknya Allah. Dan sebaik-baik makhluknya Allah, Muhammad Rasul Allah dan hambanya Allah, dan di atas keluarga dan sahabatnya Nabi daripada setelahnya Nabi. Amma ba'du. Adapun setelah hamdalah, salah dan salam, fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilmi al-muzhir min nafsihi sidqar raghbati wa fardat ta'attushi ilaihi. Ka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasah wal mubahah wa taqaddum 'alal aqran wa istimalata wujuhin nas ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Maka ketahui olehmu, wahai orang yang loba, yang menghadap di atas memetik ilmu, yang menampakkan daripada dirinya akan benar-benar gemar dan wajib haus kepadanya ilmu, bahwa kamu jika adalah kamu engkau kasat dengan mencari ilmu, munafasah bersaing, wal mubahah bermegah-megah, wa taqaddum alal aqran dan lebih maju di atas teman-teman, wastimalata wujuhin nas ilaika dan kecenderungan muka-muka manusia kepadamu, wa jam'a hutamid dunia dan untuk mengumpulkan mata benda dunia, maka kamu itu orang yang sedang berusaha pada menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Nyo hal yang penting. Pertama untuk tanya, nyo kata yak bet kena udaya. Kapan usaha tanya mencari ilmu menjadi kemenangan yang luar biasa di akhirat, menjadi keberuntungan yang luar biasa? Kapan itu? Dimulai oleh bagaimana niat dan rencana di dalam mencari ilmu. Malamnya pepah niat. Malamnya je upah. Apa niat? Apa rencana? Salah niat hancur. Benar niat selamat. Niatnya 4 lam a. Jadi betul style niat siapapun dia. Walaupun itu ayah sendiri, salah niat tidak ada makna semua. Guru yang semebut menyuhana betul niat hana arti yang mandu. Walaupun sibuk 24 jam, lelah 24 jam, tidak ada arti. Nyo pepah niat. Perah Lima Ghazali, kalau tujuanmu mencari ilmu untuk sebuah persaingan, tanya lebih menang, lebih haya dengan orang lain, lebih tapi talu orang lah, nyan tujuan, karena nyan nikmat tinya, dan kesenangan nafsu tanya di saat tanya bisa mengalahkan yang lah, dalam kecerdasan, dalam intelektualitas kita di atas, ingin seperti itu. Orang lain ingin berada di bawah tanya. Nyan tujuan. Wal mubaha
ingin berbangga-bangga untuk menyombongkan diri. Kemudian untuk lebih maju ketimbang orang lain, kita tinggalkan tanyo tujuan lebih maju. Olehnya untuk mendapat pengaruh bak manusia, menjadi orang-orang terpengaruh di kalangan, nyen tujuan, atau untuk cari rezeki dunia. Kalau itu niat kamu sedang bergerak ingin menghancurkan Islam dan hancur pula agama pribadimu, munyonya niat resiko ji Islam hancur. Ronyo tanyo lepas serius mitail meta aktus haus ilmu siang malam, berjaga malam, tahan beban. Tanya dulu, kenapa Anda haus terhadap ilmu? Apa tujuannya? Memang di saat sukses dalam ilmu ada yang dibanggakan di sana. Orang membanggakan orang alim. Tetapi kalau itu niat dan tujuan, maka hancurlah agama dan hancur pula pribadi. Masa depan tanyo jadi malapetaka. Kadang-kadang yang taniatnya hana rempah ti gahtan hayutan adudo surga hilang, akhirat dapat neraka. Mata kalau orang malinya hayu terhormat, berpengaruh, sehingga tertarik di dia. Ira ku galak ku lagi dira ku lagi anjing galak. Bukan itu yang beruntung, bukan itu yang bahagia. Yang bahagia di akhirat, syurga. Kebahagiaan dunia itu hanya sementara, tidak ada arti. Walaupun nafsu itu senang, nafsu itu menikmati, cium jaro tinggal, cium jaro itu jut, hawa ke cium jaro hanjut, hormat lego silakan, tapi gila hormat itu hancur salah. Oh my god, katalah. Ya malamnya aku betul ya ju. Stel babih aku betul. Memang ada kehebatan di sana, ada kemegahan di sana, ada popularitas di sana. Tetapi itu hanya fata morgana dunia, tidak ada arti. Semuanya akan berakhir, tidak ada berarti. Allah melihat menghargai but dan nyonya pun kekalan tatat. Niatnya apa? Innamal a'malu binniyat. Hana yang lebih megah dari Rasulullah, dunia akhirat. Tetapi Rasulullah bukan cari kemegahan itu, tidak haus itu. Tapi kalau suka, tidak ada pun berbahaya. Dia galak terhormat, hana terhormat mentengkar le. Cinta hormat, cinta kemegahan, megah atau tidak megah, itu menghancurkan masa depan. Manusia boleh dihargai, dihormat oleh manusia. Mampu teman, pada tanya hormat ego. Tanya kaget tak ni? Uri hitam ada hormat nak putih. Ada putih. Urang pijur ada hormat nak demut. Kaget rawat tadi. Yang ini hanya ke agama, yang manusia hanya ke binatang. Ya kan?
Tapi itulah dunia, menipu manusia, menikmati hal kecil, seleranya rendah. Jadi tanya niat selera tinggi, bukan dunia. Ayah dulu juga seperti itu. Dan nyawa betul-betul ikhlas niat, betul-betul ikhlas niat, maka akan mendapati sesuatu yang tidak didapati oleh orang lain. Dulu je ayah table phone, table bertanda krip, tak mufum. Table udah jual. Jadi setelah serius setel niat, sehingga dia nampakkan bahawa Allah, ya Allah, lu yang penting ridha ron, yang penting petunjuk ron, yang penting sanggup beramal, sanggup bersyukur, dan siap udip menderita asal berada di dalam keridaan ron. Mungkin di saat ayah tega berjaman hana gambaran apa yang akan kepajuh pak kecok rezeki, sehingga deh akan susah nak mampu pajuh. Ya Allah, nabi kesiapan sabar untuk hidup susah, menikmati kepahitan. Yang penting mencari ilmu ikhlas. Maka lehnyan Allah selalu memberi jalan keluar. Ada sesuatu yang tak perlu diceritakan. Maka lu tinggal orangnya yang kegatah le ilmu lu maju. Betelat lagi ya. Ikut niat yang tak jelas benar. Setelah berapa tahun baru timbul kesadaran. Maka secepatnya mulailah dari awal. Punya niat yang baik, yang sangat menguntungkan dan luar biasa. Ikhlaskan hati selalu. Kadang kotor itu datang, jaga terus. Tanya beralih digoda dalam hari-hari, tanya, tapi jaga terus. Di saat syaitan membisiki yang bukan-bukan, cenderung kepada yang bukan-bukan, singkirkan itu cepat. Istighfar. Maka ini istighfar ba Allah dari niat-niat yang salah, yang beresiko menghancurkan, tak ada untungnya. Maka nu pegah ba guru-guru apa yang dilakukan hari-hari terhadap murid menjadi sebuah keberuntungan besar. Singkirkan hal-hal yang berisiko ke depan, yang tidak ada manfaatnya. Jangan tergoda. Tanya ada je guru icum jaroi hormat, jangan be. Memang murid wajib menghargai gurunya, tapi gurunya jangan berharap itu. Berdosa seorang murid tidak takzim pada gurunya, tapi berdosa seorang guru di saat memperbudak muridnya. Itu hal menjadi suasana batin. Maka perbaiki ni ya dia kalian gimana perbaiki. Perbaiki terus. Mau perbaiki, buang dulu niat-niat yang kotor itu, kecil itu. Oh, ingin hebat, kecil kehebatan dunia. Tetapi yang penting hebat untuk selama-lamanya di penghujung kehidupan yang abadi, yaitu di akhir. Kehebatan yang tak cari adalah di saat berada di alam barzakh menjadi kebun syurga. Dunia nyo hanya godaan, bayang-bayang. Kami dah hormat tetap akan dihadirkan urung bina ada. Coba oleh Allah. Hanya dalam doa yang katanya. Kita tak peduli itu. Info? Bek pura-pura info. Berbit-bit info. Yang waktu pegah Imam Ghazali. Kamu jadi penghancur agama. Agama Islam hancur. Dan
hancur juga pribadimu. Nyen makna jih luah dah. Habis tamu form litanya. Sumber kehancuran agama dimulai dari sana. Orientasi dalam mencari ilmu tidak benar. Benarkan itu. Mengerti? Mengerti mandu? Maka beka rugo kamu gore mesti buat kata. Dia ketulung mak ti. Fasafarkatuka khasiratun wa tijaruka bairatun. Maka usaha danyo bisnis danyo ya. Bisnis akhirat rugo. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi usranika. Maka gurumu, orang yang memberi ilmu padamu, itu penolong bagimu di atas maksiatmu. Menyolagenya ni tanyo maksiat, maka gure tukang tulung maksiat. Gurenya tukang tulung maksiat. Tanyo kita dah semua buat. Bil menyo be ulun menje. Pubut na tengku tengah long tulung rumah maksiat. Pakan niat yang belajar ilmu pada kita itu salah, tidak benar. Niat untuk mencari kesombongan, bukan kebaikan. Mandu-mandu mergo. Wa syarikun laka fi khusranika, dan guru juga menjadi kongsimu, orang yang nak saham di dalam membuat kamu rugi. Menyuhanaga pupah ini nyan tukang purgo murid. Maka guru menyuhanaga pupah niat ke dayo, maka nyan termasuk orang tulung purgo dayo. Nagalak ada mana? Kelubuk rugo mental. Wahwa kabai isaifin min qati tarik, dan dianya guru seperti penjual pedang bagi perampok jalanan. Perampok rencanai merampok na orang bantu juk senjata. Begitulah seorang guru mengajarkan ilmu kepada orang yang niatnya tidak bagus. Kentarahat dipingat danyo oleh Imam Al-Ghazali. Dia kepingat? Tip 3 pingat? Tip? Tapi payah pingat tapi-tapi. Karena nak syaitan tu petua dan malam ini bersihkan niat kotor itu. Siap? Selalu intai hati. Kalau timbul niat-niat yang tidak bagus, buang. Insya Allah singgah tanya, lihat apa akan terjadi kalau serius. Tiba serius. Maka orang buat menyamuk masalah yang tenten masalah. Tak boleh, tak sukses, tak boleh. Pasti ada salah, ada perintah. Mungkin ada niat yang tidak benar, tak pernah diperbaiki. Mau? Perbaiki serius. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mana ana ala maksiatin walau bisyatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Siapa yang menolong di atas maksiat walau dengan sejuzuk kalimat, ada iaitu kongsi baginya padanya maksiat. So menteng yang orang tolong maksiat walaupun sedikit tolong ngan hana tok satu kalimat yang diucapkan untuk menolong maksiat, satu huruf saja. Itu menjadi kongsi dalam doa. Apalagi kan satu huruf dah semua buat. Koraya kongsi. Jadi guru punya sahab untuk bela agama. Jadi baik fikir berkaji ke guru agama, tanya tukang pegang agama, tukang berla. Nyambat. Oh kan? Tapi niat kita apa? Kita ingin cari petunjuk dan ingin mengamalkan itu. Bukan untuk sebuah kesombongan, bukan mencari kehebatan dunia. Itulah profil orang beriman.
Yang betul-betul serius beriman. Target kita menjadi penguasa raja-raja di akhirat. Menjadi bahagia, orang-orang bahagia selama-lamanya. Jadi malamnya fokus selesaikan niat itu supaya semuanya beruntung. Akhirnya arena kawasannya kawasan manusia-manusia yang beruntung ke depan. Manusia-manusia yang hebat di akhirat. Di dunia terserah. Hana perle dia. Oh beranya hana pu kapanjo hana jaminan udip tani ke dia. Ku nak tenda ku minta pala batin tenda. Itu manusia hebat, ndak cengeng, siap susah. Kan? Siap dihina oleh manusia, siap menderita. Tetapi apapun perjalanannya ke syurga, walau lewat jalan yang tidak dihargai oleh manusia. Yang baru hebat. Mufum? Cocok kan? Yang hana cocok cerita tunjuk jero. Innamal a'malu binniyat. Maka Ibrahim Muzali, kalau niatmu cari petunjuk Allah, kalau niatmu bukan untuk nilai intelektualitas, bukan untuk dipandang orang cerdas, bukan itu niat. Niat hanya untuk mendapat jalan petunjuk. Untuk jalan hak, niat untuk cari ridha Allah, cari kepentingan selamat di akhirat. Nyonya niat, itulah saat-saat malaikat selalu merentang sayapnya melindungi para pencari ilmu itu. Fa innal malaikah tabsutu ajnihataha. Jadi sayap malaikat melindung. Ho yang tajak di bawah lindungan sayap malaikat. Idza masyita, apabila kamu berjalan selalu di bawah naungan malaikat. Hebat kan? Tapi niatnya harus bagus. Sepenting di bawah sayap malaikat dengan di bawah sayap burung Garuda. berada di bawah sayap burung Garuda. Okey, boleh. Tapi tidak ada arti kalau tidak ada sayap-sayap malaikat yang melindungi. Sayap malaikat baru dilindungi apabila niat baik di dalam mencari ilmu. Nal malaikat tabsutu ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna'u. Karena malaikat senang dengan apa yang dilakukan oleh pencari ilmu yang punya niat bagus, maka kemanapun dia pergi selalu dilindungi oleh sayap-sayap malaikat jadi pengawal kemanapun kita berada. Hebat. Mau dikawal malaikat? Maka niat cari ilmu harus luruskan dulu. Siap? Ya, gajinya nilai mandamnya. Wallahu a'lam bishawab.